Yo, kembali lagi di sini dan kali ini gua akan ngerangkum alur cerita dari film Wrong Turn 1. Film bergenre horor yang bisa dibilang sadis karena film ini mengandung adegan kanibalisme dan juga aksi pembunuhan yang kejam. Oke, langsung saja. Di scene awal kita akan melihat pasangan mahasiswi yang sedang melakukan olahraga panjat tebing. Tapi sayangnya saat si pria mencapai puncak dari tebing, tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Bahkan darah dari pria tersebut sampai menetes di wajah si wanita. Merasa hal yang buruk akan terjadi, ia pun memotong tali pengaman yang mengikat pada dirinya. Walaupun terjatuh dan kesakitan, ia tetap berusaha berlari menuju mobil miliknya. Tapi sayangnya seseorang sudah memasang jebakan dan ia pun berhasil ditangkap. Berita hilangnya dua siswa tersebut bahkan terdengar di radio milik Chris, seorang siswa kedokteran yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Tapi sayangnya ia malah terjebak dalam kemacetan. Chris pun keluar dari mobilnya dan bertanya kepada pengemudi lainnya. Dan ternyata telah terjadi kecelakaan pada tangki traktor dan butuh waktu berjam-jam untuk membereskannya. Dan karena terburu-buru, Chris pun memutar balik mobilnya. Ia juga sempat menelepon seseorang untuk mengabarkan bahwa kemungkinan ia akan terlambat. Tapi sayangnya baterai HP miliknya habis di tengah-tengah pembicaraan. Ia pun tetap melanjutkan perjalanan dan sampailah di pom bensin tua di mana ada lelaki tua yang menjaganya. Awalnya Chris berniat untuk meminjam telepon, tapi sayangnya telepon di sana sudah rusak. Ia pun melihat map yang tertempel di dinding dan berharap bisa menemukan jalan pintas. Karena dikejar waktu, Chris pun meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Tapi sayangnya di tengah perjalanan ia malah dihadapkan pada dua jalur yang ia tidak ketahui. Chris pun memilih jalur di sebelah kiri dan melanjutkan perjalanannya. Tapi ternyata ia malah menabrak mobil yang terparkir di tengah jalan. Mendengar suara tabrakan, rombongan mobil tersebut kan keluar dari hutan dan mereka adalah Scott, Shirley, Evan, Francine dan juga Jesse. Chris sempat bertanya kepada mereka kenapa mobilnya terparkir di tengah jalan. Mereka pun menjawab itu karena mobilnya mogok. Karena sepertinya seseorang dengan sengaja menaruh kawat di jalan dan itu mengenai ban mobil mereka. Mereka pun sempat berbincang dan juga berbicara dan akhirnya dengan beberapa pertimbangan mereka pun memutuskan untuk membagi dua kelompok, yaitu Jesse, Chris, Scott dan juga Charlie bertugas untuk berkeliling dan mencari bantuan, sedangkan Evan dan juga Francine berjaga di mobil. Dan hal yang tak terduga pun menimpa Evan dan juga Francine karena mendengar sesuatu di dalam hutan. Evan mencoba mencari tahu dan memasuki hutan tersebut. Francine yang sadar jika Evan tidak menjawab panggilannya berusaha mencari Evan dan memasuki hutan. Tapi ia malah melihat sepatu milik Evan dan tanpa diduga ia juga melihat telinga milik Evan. Dengan keadaan syok dan takut, tiba-tiba seseorang menyekap Francine dari belakang menggunakan kawat besi sampai ia mati. Di sisi lain, setelah berkeliling, keempat orang lainnya akhirnya menemukan sebuah rumah tua. Tapi sayangnya rumah tersebut kosong. Dan dengan terpaksa mereka pun memasuki rumah tua tersebut. Dan tanpa diduga, isi dari rumah tersebut sangat mengejutkan. Mereka menemukan barang-barang mewah yang sudah rusak. Dan juga mereka menemukan daging, bahkan bagian tubuh dari manusia. Bahkan Jesse melihat sebuah tangan di dalam bathtub. Setelah mengetahui hal tersebut, dengan cepat mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Tapi sayangnya penghuni rumah tersebut akhirnya tiba. Scott mengatakan jika ia melihat pintu belakang, tapi sayangnya pintu tersebut sudah disegel. Dan dengan terpaksa mereka pun bersembunyi di rumah tersebut. Jesse dan juga Chris yang bersembunyi di bawah tempat tidur tiba-tiba melihat mayat milik Francine terjatuh di hadapan mereka. Ya, itu adalah ulah penghuni dari rumah tersebut. 3 orang cacat mental dan juga seorang kanibal. Mereka bahkan memotong-motong tubuh milik Francine. Dan saat ketiga orang tersebut tertidur, mereka berempat berusaha kabur dari rumah tersebut. Tapi sayangnya salah satu dari seorang kanibal terbangun. Dan mereka berempat pun berlari tanpa tahu arah dan juga tujuan. Dan sampailah mereka di sebuah tempat di mana ada banyak sekali mobil rusak di sana. Dan ternyata
ternyata itu adalah kumpulan mobil dari korban-korban yang telah dibunuh oleh ketiga orang gila tersebut. Di tengah-tengah kepanikan, mereka pun mendengar suara mobil. Dan ya, itu adalah mobil yang dikendarai oleh ketiga orang gila tersebut. Akhirnya mereka pun membuat rencana untuk bisa mendapatkan mobil daripada orang gila tersebut. Chris pun berteriak untuk memancing mereka, tapi sayangnya kakinya tertembak. Melihat hal tersebut, Scott pun keluar untuk mengalihkan perhatian mereka dari Chris. Sedangkan Jesse dan juga Cherry menolong Chris dan berlari ke arah mobil truk yang dibawa oleh orang gila tersebut. Saat membuka pintu mobil, ternyata ada mayat milik Evan. Cherry pun berteriak ketakutan, tetapi Chris berhasil menenangkannya. Di sisi lain, Scott masih berlari dari kejaran ketiga orang gila tersebut. Tapi sayangnya saat mobil tiba, busur panas sudah bersarang di tubuh Scott. Melihat hal tersebut, Charlie yang juga pasangan dari Scott langsung menjerit keras dan dengan terpaksa mereka pun meninggalkan Scott. Di tengah pelarian, ternyata ada pohon yang menghalangi jalan mereka. Bahkan ban mobil yang mereka kendarai pun terjebak. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus berlari. Awalnya Charlie bersikeras untuk berhenti karena pacarnya yaitu Scott sudah mati. Tapi Jesse pun meyakinkan dirinya. Dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah mereka di menara patroli yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka pun menaiki tangga dari menara patroli tersebut dan berharap ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Dan secara tidak sengaja, Charlie pun menemukan radio komunikasi. Mereka pun mencoba menggunakannya. Walaupun sedikit lama, tapi ternyata radio tersebut masih berfungsi. Mereka sempat berbicara kepada petugas dan memberitahu posisi mereka. Tapi sayangnya, para kanibal dan juga orang gila tersebut berhasil menemukan posisi mereka berkat suara radio. Awalnya, para petugas menyuruh mereka untuk tetap tinggal di menara, tapi para kanibal tersebut membakar menara tersebut dan mau tidak mau mereka semua harus lompat dari menara. Mereka pun mulai lompat dan mendarat di pepohonan, tapi ternyata para kanibal tersebut juga memanjat pepohonan untuk mengejar mereka dan amat sangat disayangkan. Saat berjalan di atas tangkai pohon, salah satu kanibal tersebut berhasil menemukan Charlie dan dengan cepat sebuah kapak pun mendarat di wajah Charlie. Melihat kejadian tersebut hampir membuat Jesse berteriak, tapi Chris berhasil menekap mulut Jesse. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka di atas pepohonan. Tapi karena tidak mau terus dikejar, mereka pun membuat sebuah rencana untuk menjatuhkan salah satu kanibal tersebut dari pohon. Jesse pun memberanikan dirinya untuk menjadi umpan. Dan saat salah satu kanibal tersebut mendatangi Jerry, Chris melepas tangkai pohon yang sudah ia tahan. Dan tangkai itu pun mengenai si kanibal dan membuatnya terjatuh. Setelah itu mereka pun kabur dan bersembunyi di balik air terjun. Beruntung para kanibal tersebut tidak menemukan mereka. Jesse bahkan sempat menyalahkan dirinya atas kematian teman-temannya. Tapi Chris mencoba membuatnya tabah dan mereka pun tertidur di sana. Dan tiba-tiba ternyata Jesse terbangun karena mimpi buruk. Mereka pun akhirnya melanjutkan pelarian dan juga perjalanan mereka. Tapi sayangnya ternyata salah satu kanibal berhasil menemukan mereka. Jesse pun berhasil ditangkap dan Chris pun terjatuh dari atas tebing karena menerima pukulan dari kanibal tersebut. Walau merasa kesakitan, Chris pun tetap berusaha untuk menolong Jesse. Dan beruntungnya, ia melihat mobil patroli yang sedang melintas. Chris pun langsung bergegas turun dan menghentikan mobil tersebut. Dan ternyata itu adalah petugas yang datang setelah menerima panggilan dari radio yang mereka gunakan dari menara patroli. Saat sedang menjelaskan situasi yang menimpa dirinya, tiba-tiba sebuah busur mendarat tepat di mata petugas tersebut. Seketika petugas itu pun mati. Dan saat ingin mengendarai mobil tersebut, lagi-lagi busur panah terbang ke arah dirinya. Chris pun langsung keluar dari mobil dan bersembunyi di bawah mobil. Dan saat kanibal itu tiba, beruntungnya kanibal tersebut tidak bisa menemukan dirinya. Saat kanibal tersebut ingin pergi, Chris pun berhasil menyelinap di bawah mobil milik sang petugas patroli. Di lain sisi, Jesse yang tertangkap oleh para kanibal sudah terikat di atas tempat tidur. Dan kanibal yang memburu Chris juga sudah tiba di kediaman mereka. Saat para kanibal tersebut ingin membunuh Jesse, tiba-tiba pintu rumah mereka terbakar. Salah satu dari anggota kanibal pun mendekati kobaran api tersebut. Dan tanpa diduga,
sebuah mobil masuk dan langsung menabrak si kanibal. Dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Chris. Ia pun keluar dari mobil dan berusaha melawan kanibal yang tersisa. Pertarungan sengit pun tidak bisa terhindari dan Chris berhasil menikam kanibal tersebut. Dan saat ingin melepaskan Jesse, tiba-tiba kanibal yang ia tabrak sebelumnya sudah bangkit kembali. Chris pun sampai kewalahan untuk menghadapinya dan saat sedang terpojok, tiba-tiba kanibal tersebut terjatuh. Ya, Jesse berhasil menembakkan busur ke kepala kanibal dan Chris pun terselamatkan. Setelah berhasil mengalahkan kedua kanibal, Jesse dan Chris pun berusaha untuk lari. Tapi ternyata masih ada satu kanibal lagi yang tersisa. Itu adalah kanibal yang mereka buat jatuh dari pohon sebelumnya. Pertarungan hidup dan mati pun tidak bisa terelakkan. Walau sempat terdesak, tapi akhirnya mereka bisa mengalahkannya. Dan tanpa diduga, ternyata ketiga kanibal tersebut masih sadar walau dalam keadaan terluka parah. Chris pun mengambil senapan mereka dan Jesse pun menyuruhnya untuk menembaki kanibal tersebut. Tapi Chris tidak bisa melakukannya karena pelurunya hanya tinggal satu, sedangkan mereka ada 3. Chris dan Jesse pun keluar dari rumah mereka dan Chris pun menembakkan peluru yang tersisa ke tangki minyak mobil yang ia bawa sebelumnya dan rumah tersebut pun meledak. Pada akhirnya mereka berdua pun meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil milik para kanibal dan tamat. Ternyata masih ada adegan tambahan setelah kredit title, yaitu adegan di mana seorang petugas mendatangi rumah yang sudah hancur tersebut dan tanpa diduga ternyata salah satu kanibal masih hidup dan barulah tamat. Ya, itu adalah ending dari Wrong Turn 1 dan tentu saja masih ada kelanjutannya di Wrong Turn 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Semoga terhibur. Jika suka bisa di like dan jika tidak suka bisa di dislike. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.